Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya kakak-kakak siang hari ini? Baik. Baik, Alhamdulillah. Selalu dalam keadaan baik dan sehat. Amin. Ya. Pada pertemuan Jimit kali ini kita akan melakukan sebuah refleksi berkaitan dengan hal yang telah kita pelajari sebelum-sebelumnya tentang perubahan paradigma diri ya dari guru PJOK. Nah, jadi di Tatap Maya ini kita hanya merefleksi saja dan hanya satu JP ya, 45 menit. Nanti kakak-kakak akan merefleksi melalui link Jamboard yang akan saya sharekan di kolom chat. Nah, tetapi sebelum itu, langkah lebih baiknya kita berdoa terlebih dahulu untuk memulai Tatap Maya kali ini. Kita berdoa dimulai. Ya, berdoa selesai. Seperti biasa, saya ingatkan kembali kesepakatan kelasnya, yaitu yang pertama menyalakan kamera, kedua mematikan mikrofon, ketiga hadir seutuhnya, 4 menghargai waktu bersama, 5 memaksimalkan fitur chat, 6 mengklik raise hand ya sebelum bertanya, kemudian yang terakhir itu gangguan teknis adalah hal yang wajar, nanti bisa dikomunikasikan. Itu kesepakatan kelas yang tiap pertemuan kita tidak berubah ya setelah kita sepakati sebelumnya. Adapun tujuan dari Tatap Maya kali ini, yang pertama tujuan luasnya itu memfasilitasi pembelajaran PJOK yang berpusat pada murid, serta secara efektif, bermakna, dan menyenangkan dan refleksif. Nah, ini masih sama seperti refleksi yang di modul 1.1 ya. Kemudian yang capaian akhir pelatihan ini, guru mampu bersikap reflektif dalam melaksanakan profesinya sebagai guru PJOK sehari-hari. Jadi diharapkan nanti kakak-kakak semua bisa bersikap reflektif pada diri sendiri ataupun dengan bantuan siswa ataupun kepada siswa sebagai profesinya sebagai guru PJOK di sekolahnya masing-masing. Kemudian capaian pembelajaran di modul ini, yang pertama ini memahami konsep dan pentingnya melakukan refleksi dan menghubungkannya dengan keberpihakan pada murid. Jadi kita akan melakukan refleksi tetapi dihubungkan dengan keberpihakan kita kepada murid kita dalam proses pembelajaran PJOK di sekolah. Kemudian yang kedua, mengimplementasikan menulis refleksi menggunakan model refleksi yang berbeda. Nah, seperti yang sudah kakak-kakak pelajari sebelumnya, ada berbagai model refleksi. Nah, nanti silakan kakak-kakak bisa menggunakan model refleksi yang mana yang akan digunakan untuk menuliskan refleksinya. Nah, tujuan dari sesi kita kali ini, peserta dapat menganalisis tulisan refleksi yang sudah dilakukan selama ini. Jadi, nanti akan menganalisis refleksinya ya bersama-sama melalui link Jamboard yang akan saya bagikan nanti. Kemudian agendanya yang pertama analisis tulisan refleksi dan yang kedua adalah berbagi hasil analisisnya. Jadi kita akan menulis dulu refleksinya. Setelah menulis refleksi, nanti kita akan berbagi hasil refleksi kita dan dianalisis oleh teman-teman yang lainnya. Nah, untuk yang pertama yaitu ada analisis tulisan refleksi. Di sini kita akan menulis tulisan refleksinya ya dengan bantuan pertanyaan. Ada 6 pertanyaan ini. Yang pertama itu bagaimana saya menulis refleksi selama mengikuti pembelajaran dari modul 1.1 sampai modul 1.3. Berarti mulai dari jenis-jenis model tentang refleksi sampai kemarin ke pembelajaran yang berbasis SCL ya. Nah, kemudian yang kedua, bagaimana perasaan saya selama saya menulis refleksi.
Apa yang muncul di pikiran setiap kali saya memulai menulis refleksi. Yang ketiga, hal apa saja yang menurut saya yang menjadi lebih baik berkaitan dengan menulis refleksi. Hal apa yang masih menjadi tantangan. Yang keempat, bagaimana saya menggunakan rubrik penulisan refleksi selama ini. Seperti apa tulisan refleksi jika dinilai secara mandiri menggunakan rubrik yang ada. Yang kelima itu bagaimana seharusnya saya bisa menulis refleksi dengan lebih baik lagi. Karena keterampilan apa lagi yang saya butuhkan untuk bisa menulis refleksi dengan lebih tajam dan mendalam ke diri saya. Yang terakhir, apa yang bisa saya lakukan untuk memastikan bahwa saya menjadi guru PJOK yang reflektif. Siapa yang bisa membantu saya? Nah, itu adalah pertanyaan-pertanyaan yang bisa kakak-kakak gunakan untuk menganalisis tulisan refleksi kali ini. Sebentar saya akan bagikan dulu link Jamboardnya. Link Jamboardnya sudah saya kirim di kolom chat dan di grup juga ya, saya kirimkan. Di sana ada 6 slide, dan setiap slide-nya itu satu nomor. Silakan kakak-kakak nanti menulis hasil jawabannya atau hasil analisis refleksinya di setiap slide-nya berdasarkan pertanyaan yang ada. Saya tampilkan dulu untuk Jamboardnya. Nah, ini sudah muncul ya untuk Jamboardnya. Ini soal nomor pertama ada di slide pertama. Kemudian untuk menggesernya, klik next frame ya. Untuk pertanyaan kedua. Kemudian pertanyaan ketiga, 4, 5, dan 6 terakhir. Untuk mengerjakannya, kakak-kakak bisa menggunakan sticky note di sebelah kiri. Bisa diganti-ganti warnanya. Jangan lupa tulis dulu identitasnya dan tuliskan jawabannya. Jika tidak cukup, bisa menggunakan beberapa sticky note, tetapi ditempelkan di dekat jawaban yang pertama. Atau menggunakan text box, nggak apa-apa, silahkan. Misalkan menulis di sini, nah, jawabannya apa, diteruskan. Seperti itu ya. Ini bisa diperbesar, bisa diperkecil. Kalau sticky note ini terbatas untuk jawabannya, kalimatnya itu terbatas. Jika pakai text box itu tidak terbatas. Silakan kakak-kakak bisa pilih mau menggunakan fitur yang mana. Tapi jangan lupa, jangan sampai menghapus yang orang lain ya. Suka ketindih atau kehapus yang orang lain. Silakan mulai mengerjakan. Waktunya 20 menit ya.
Kalau di HP ya, sebentar, saya cek dulu. Yang menggunakan HP silakan kakak-kakak mendownload dulu di Play Store Jamboardnya. Link aplikasinya saya kirim di grup juga ya. Nanti setelah mendownload baru bisa masuk ke Jamboardnya. Bagaimana yang di HP sudah ada yang bisa masuk? Why? Masih belum bisa ya?
Untuk yang menggunakan HP bisa diklik di copy paste link Jamboardnya ya di Google Chrome. Nanti di sana akan diarahkan untuk install Jamboard di perangkat ini. Silakan dicoba kalau di Play Store-nya sudah tidak ditemukan Jamboardnya. Ada berapa orang yang belum bisa masuk ke Jamboardnya?
Coba diketik di kolom komen, di kolom chatnya. Yang belum bisa masuk ke Jamboardnya siapa aja? Nah, silakan untuk yang belum bisa Jamboard, ada link baru untuk mengisi di dokumen saja ya, langsung sesuai namanya nanti ya. Ini baru Kapadli dulu saya siapkan. Lama pakai air ini. Tapi aku buka batu ya. Silakan Kak Padli sama Kak Winda untuk diklik link dokumen Google-nya. Biar udah bisa mulai mengisi ya. Iya Kak, lagi di download dulu Ya. Google dokumennya. Oke. Ya.
Makasih Kak. Ya, sama-sama. Kak, Ya tadi kan, Kak Waryo, ya. untuk masalah dokumen gimana ini? Dokumen gimana maksudnya? Oh, Ya, Kak Waryo untuk belum ngisi. masuk? Iya, Ya, diisi Kak Waryo. Nanti nama Kak Waryo belum masuk ya. iya, betul. Saya buatkan dulu di nomor ketiga ya. Ya. Makasih Kak. Ya, Kak Diki, ya, ya Kak. saya ini dulu pulang dulu ya. Oh ya, sambil diisi aja nanti kalau sudah sampai ya. Silakan Kak Waryo sudah bisa mengisi di nomor 3 ya. Oke, siap Kak. Terima kasih. Ya, sama-sama. Maaf Kak, ini baru datang di kebun. Ya, gak apa-apa, Kak. Bisa masuk jambornya nggak? Sekarang di laptop nih Kak, tadi di HP nggak ketemu-ketemu. Oh iya, di HP susah memang. Gitu, baik. Kamu makan.
Sambil saya bacakan beberapa jawaban dari kakak-kakak untuk pertanyaan yang pertama tentang bagaimana saya menulis refleksi selama mengikuti pembelajaran dari modul 1.1 hingga 1.3. Kapan biasanya menulis dan apa yang ditulis. Sini Kak Ardian ya menuliskan dapat menuliskan kegiatan pembelajaran yang mendorong anak untuk berpikir kritis dan kreatif. Berarti itu untuk yang dituliskannya ya, apa aja. Kemudian ada Kak Indra. Menulis refleksi biasanya dilakukan usai pembelajaran di waktu senggang, lalu menuliskan kekurangan apa yang selama ini saya miliki, lalu mencoba mencari solusinya. Kemudian ada Kak Nanang. Menjawab selama mengikuti pembelajaran yaitu membaca kembali modul, menulis refleksi selama waktu pembelajaran dimulai dan berakhir. Kak Edi melakukan refleksi setelah pembahasan modul. Kemudian di sini ada Kak Idan melakukan refleksinya dengan kembali membuka di link LMS, menulis refleksinya setelah mengikuti proses pembelajaran, kemudian menulis dan membaca ulang. Kak Topik setelah beres pembelajaran dan saya refleksikan adalah hal-hal yang penting saja. Ya, untuk pertanyaan kedua ini sudah ada beberapa yang menjawab juga. Kak Ardian di sini menjawab tentang bagaimana perasaan saya selama menulis refleksi. Apa yang muncul di pikiran setiap kali menulis refleksi itu Kak Ardian menjawab dapat meningkatkan kembali pembelajaran atau proses merenungkan kembali apa yang telah terjadi dan dilakukan sehingga dapat membantu saya dalam pembelajaran. Kaidan perasaan saya sangat senang karena bisa bertambah ilmu dan bisa memahami cara mengajar yang baik melalui proses refleksi. Kak Indra juga memiliki perasaan senang karena dapat menilai minat dan bakat setiap modul yang diberikan. Kak Ayu, perasaan saat menulis refleksi yaitu senang karena dapat memperbaiki setiap pembelajaran yang kurang sesuai dengan modul atau program. Kak Dadi, proses yang berharga dan itu membantu saya untuk tumbuh dan berkembang. Oke, pertanyaan yang ketiga ini tentang hal apa yang menurut saya yang menjadi lebih baik berkaitan dengan menulis refleksi, hal yang masih menjadi tantangan. Nah, Kak Ayu menjawab hal yang berkaitan dengan menulis refleksi yaitu sesuai atau tidaknya pembelajaran yang telah diberikan, serta tantangannya yaitu dapat merefleksikan setiap pembelajaran yang telah diberikan. Kak Nur Hasim yang menjadi tantangan adalah menuliskan refleksi setiap selesai kegiatan, yang menjadi sebuah tantangan ya. Kak Dadi ini hal yang lebih baik, saya lebih siap untuk mengatasi tantangan yang muncul dan memanfaatkan manfaat dari menulis refleksi. Oke, saya tidak bacakan semuanya ya, karena sesudah ini kita akan berbagi refleksi satu sama lain.
Di Google Doc, Kak Fadli menjawab nomor 1. Saya biasanya menulis refleksi setelah pembelajaran selesai, lalu menuliskan apa yang kurang saya pahami dari pembahasan di modul ini. Untuk tugas yang refleksi pembelajaran diferensiasi, itu ada 3 orang lagi yang belum masuk tugasnya. Due date-nya kemarin tanggal 20 September. Tetapi tidak apa-apa sekarang juga kalau mau diupload ya. Ya, silakan Kak Idan. Bisa dikasih tahu siapa aja Kak? Takutnya saya juga telat. Oh ya, saya cek dulu. Dicek itu barusan Kak Irfan, Kak Indra, Kak Nanang untuk yang tugas 1.3 ya, refleksi di 1.3. Kalau tugas yang lainnya saya juga belum cek secara keseluruhan. Nanti saya akan buatkan rinciannya, siapa saja yang sudah, siapa saja yang belum, dan akan di-share di grup untuk pemenuhan tugas dari kakak semua. Mama. Oke, kita lanjut.
Setelah barusan menganalisis atau menulis refleksi, kita sekarang akan berbagi refleksi. Ini bukan untuk dijadikan sebuah penilaian, tetapi untuk menjadi sebuah referensi buat kakak-kakak semua dari refleksi teman-temannya. Ya, barusan kakak-kakak sudah menjawab 6 pertanyaan untuk melakukan refleksi dan sudah menuliskannya di Jamboard. Nah, ada juga yang di Google Doc ya, tidak jadi masalah. Selanjutnya mari kita berbagi refleksi. Silakan ada yang mau berbagi refleksi terkait hasil tulisan refleksinya untuk dibagikan kepada teman-temannya. Yang ini. Yang kecil. Yang ini. Ya. Tahu mana? Tahu mana? Kucing udah bangun. Kalau tidak ada yang mengajukan diri, saya minta untuk Kak Ayustina terlebih dahulu untuk membagikan hasil refleksinya. Silakan Kak, dirangkum saja dari pertanyaan pertama sampai terakhir ke-6. Baik Kak, terima kasih. Mungkin jawaban saya yang pertama itu, selama mengikuti saya menuliskan refleksi dilakukan setelah pembelajaran selesai. Kemudian menuliskan kekurangan dan kelebihannya dalam pembelajaran modul ini agar dapat mencari solusi untuk penyelesaiannya. Sedangkan untuk nomor 2 itu, perasaan saat menulis refleksi yaitu senang karena dapat memperbaiki setiap pembelajaran yang kurang sesuai dengan modul atau program yang telah diberikan. Yang ketiganya itu berkaitan dengan menulis refleksi itu sesuai atau tidaknya pembelajaran. Keempat, menggunakan beberapa rubrik yang sesuai dengan refleksi setelah pembelajaran, tetapi juga lebih sering menggunakan penilaian mandiri yang berkaitan dengan pertanyaan kepada peserta didik. Kelima, lebih menguasai dan memahami materi pembelajaran yang akan diberikan. Keterampilan yang dibutuhkan juga, yaitu harus jelas dan sesuai dengan materi pembelajaran. Yang terakhir, dapat merefleksi diri sendiri untuk memperbaiki diri serta memiliki bukti yang sesuai. Dan yang membantu saya juga di sini yaitu ada rekan sejawat serta peserta didik. Mungkin dari saya segitu Oke, Kak, terima terima kasih kasih. Kak Ayustina, bahwa Kak Ayustina melakukan refleksi juga dengan rekan sejawat dan peserta didik ya, untuk bersama-sama melakukan refleksi. Iya, Oke, betul. selanjutnya barangkali dari Kak Dadi bisa menyampaikan hasil refleksinya. Ya. Silakan Kak Dadi. Tidak ada suaranya Kak Dadi. Ya Kak, ya. Kecil ya suaranya. Ada Kak. Kecil. Halo. Kecil Kak. Nah, ada. Silakan. Ya. Yang pertama untuk selama mengikuti refleksi ini saya merenungkan pengalaman saya dan pembelajaran saya dalam proses proses yang berharga untuk saya, membantu saya untuk tumbuh dan berkembang agar
saya lebih baik depannya. Dan untuk yang ketiganya, saya yang lebih baik, saya siap untuk mengatasi tantangan yang muncul dan memanfaatkan manfaat yang ada. Penilaian saya mandiri dan depresi ini. Dan meski mengalami pembelajaran yang diajarkan, saya berdiskusi dengan berbagai pengalaman dengan teman sejawat dan itu siswa atau murid-murid yang ada di sekolah saya. Mungkin itu aja, Kak. Oke, terima kasih Kak Dadi Kasih, Kak. telah menyampaikan hasil analisis tulisan refleksinya bahwa Kak Dadi ini siap katanya untuk menyelesaikan tantangan yang ada ya. Kemudian tadi juga Kak Dadi sama dengan ya untuk menuju lebih baik ya. Sama dengan Kak Justina melibatkan rekan sejawat juga dalam melakukan refleksi. Oke, untuk selanjutnya Kak Nanang, barangkali Kak Nanang bisa menyampaikan hasil analisis tulisan refleksinya. Ya, Kak Nanang belum ada suaranya. Enggak ada suaranya nih Kak Nanang. Oh, sepertinya Kak Nanang masih ada gangguan mikrofonnya. Diganti dulu ya Kak Nanang sebentar sama Kak Idan. Barangkali Kak Idan bisa menyampaikan hasil analisis tulisan refleksinya. Bentar, Kak. Baik. Yang jawaban pertama, bagaimana saya menulis refleksi? Bentar, Kak, ada beberapa slide soalnya. Iya, betul. Saya dijawabnya ada beberapa. Oke. Saya melakukan refleksi dengan kembali tadi membuka link LMS saya karena baru selama ini proses pembelajaran hanya dilakukan di lapangan, banyaknya ya, dilakukan di lapangan sehingga proses pembelajaran ini sangat membantu sehingga saya harus bisa mengulang dan membaca lagi dengan membuka link LMS saya, menulis refleksi setelah mengikuti proses pembelajaran, kemudian menulis dan membaca ulang apa yang telah dipelajari dan kemungkinan apa saja yang harus dilakukan di sekolah untuk penerapan hasil dari yang telah dipelajari selama mengikuti PKG PJOK ini. Kemudian perasaan yang saya rasakan, saya sangat senang bisa bertambahnya ilmu dan bisa memahami cara mengerjakan yang baik melalui proses pembuatan refleksi. Yang muncul di pikiran saya adalah bagaimana bisa lebih berkreasi dalam mengajar dan apa saja yang telah dilakukan serta muncul ide-ide
apa saja yang harus dilakukan dan dikembangkan kembali serta diperbaiki selama saya melakukan proses pembelajaran. Kemudian hal apa saja yang menurut saya yang menjadi lebih baik adalah yang menjadi lebih baik adalah saya bisa mengetahui kekurangan serta yang dimiliki hingga bisa mengevaluasi kinerja saya ketika bekerja. Yang menjadi tantangannya adalah kurangnya pemahaman materi karena waktu yang terbatas. Karena waktu yang terbatas ini sehingga keterbatasan media pembelajaran sehingga harus bisa berkreasi dalam proses pembelajaran yang akan datang. Selanjutnya, bagaimana saya menggunakan rubrik penulisan, refleksi, yaitu saya menggunakan untuk menulis ulang apa saja yang perlu dilakukan, jenis refleksinya lebih objektif sesuai dengan yang dilakukan dan terjadi di lapangan. Selanjutnya, bagaimana seharusnya saya bisa menulis refleksi dengan lebih baik? Saya harus mengetahui kekurangan diri, kemudian bisa menggali kembali apa yang ada di diri sendiri sehingga bisa menulis dan merefleksikan diri sehingga bisa mengembangkan keterampilan dalam menuliskan refleksi. Selanjutnya, apa yang bisa saya lakukan untuk memastikan bahwa saya menjadi guru PJOK yang reflektif? Saya tidak menutup diri, harus bisa bekerja sama dengan teman sejawat maupun siswa yang lebih tahu dan menjalani apa saja yang terjadi ketika saya melakukan proses pembelajaran untuk bisa mengetahui kekurangan selama melakukan proses pembelajaran. Itu aja Kak Diki, terima kasih. Ya, terima kasih Kak Idan sudah berbagi hasil tulisan analisis refleksinya ya. Bahwa tadi Kak Idan menyatakan ada keinginan untuk menerapkan hasil materi di modul ini ke dalam proses pembelajaran di sekolah. Terus Kak Idan juga ingin lebih berkreasi dalam proses pembelajaran dan menggali ide-ide untuk proses pembelajaran PJOK di sekolah ya. Terus ada tadi tantangannya itu waktu yang terbatas ya, dengan materi yang cukup banyak juga, itu menjadi sebuah tantangan juga. Dan tadi sama dengan Kak Ayu, Kak Dadi juga, bahwa Kak Idan ini melibatkan rekan sejawat serta peserta didik juga untuk melakukan refleksi guna merefleksi hasil pembelajaran yang kita lakukan di sekolah. Mungkin dicukupkan dulu ya untuk berbaginya. Silakan kakak-kakak nanti bisa membacanya di Jamboard dari refleksi teman-temannya yang ada di kelas 7 ini sebagai referensi bahwa setiap orang memiliki hasil dari refleksinya yang berbeda-beda. Nah, pada akhir sesi ini, Bapak-Bapak ini diharapkan, Bapak Ibu ya, kakak-kakak, diharapkan memahami konsep dan pentingnya melakukan refleksi dan hubungannya dengan keberpihakan pada murid. Jadi, setelah tatap maya ini, diharapkan kakak-kakak itu memahami konsep, melakukan refleksi dalam proses pembelajaran, dan menghubungkannya dengan keberpihakan pada murid. Tentu kita itu melakukan refleksi untuk proses pembelajaran berikutnya, bagaimana kita bisa berpihak pada murid atau bisa student center learning gitu ya. Kemudian yang kedua itu mengimplementasikan menulis refleksi menggunakan model refleksi yang berbeda. Jadi silakan kakak-kakak nanti jika ada tugas refleksi gunakan model yang berbeda. Jangan dari model 1.1 menggunakan 4F modelnya, 1.2 4F juga, 1.3 menggunakan 4F juga. Tapi silakan untuk berkreasi menggunakan berbagai jenis model yang ada untuk melakukan penulisan refleksi ini, sehingga kakak-kakak memiliki pengalaman menulis refleksi dengan jenis model yang berbeda.
Nah, mungkin untuk sesi tatap maya kali ini kita sudah selesai. Silakan kakak-kakak nanti untuk membaca hasil refleksi teman-temannya sebagai referensi. Kemudian saya ingatkan juga untuk tugas-tugasnya yang belum, silakan untuk segera diupload di LMS-nya. Jangan lupa lihat due date-nya. Di modul 1.2 itu ada yang due date-nya tanggal 20, tapi ada juga yang due date-nya untuk Oktober nanti. Nah, jika untuk yang Oktober masih aman, silahkan sambil bisa dikerjakan kalau belum. Ini untuk yang 5 Oktober ya, di 1.2.d itu 5 Oktober, tetapi 1.2.e-nya yang refleksinya itu di 17 September sudah terlewat, tetapi silakan kalau ada yang belum untuk menguploadnya sekarang juga gak apa-apa. Kemudian tadi saya sudah cek di 1.3D.3 untuk refleksi pembelajaran diferensiasi, ada 3 orang lagi yang belum masuk, dan due date-nya tanggal 20 September kemarin ya. Silakan kakak-kakak yang belum untuk melengkapinya di hari ini, supaya tidak terlalu jauh untuk terlalu jauh dari due date-nya ya. Dan saya ingatkan juga untuk video pembelajarannya, apakah sudah ada yang mulai mengambil video pembelajaran di sini? Ada yang sudah mulai belum? Ah ya, Kak Nur Hasim silakan. Sedikit-sedikit Kak Diki. Oh, sudah sedikit-sedikit. Tapi kan jangan dipotong-potong, harus full. Harus full 30 menit itu tidak boleh terpotong-potong gitu. Jadi dari awal untuk video pembelajaran maksudnya gitu. Iya, maksudnya di setting dulu, ini baru tahap setting kan. Oh iya, oke. Oke, nanti untuk aturan sebentar ya Kak Justina, untuk aturan videonya nanti akan saya share apa saja yang harus kakak-kakak penuhi ketentuan tugasnya ya. Silakan Kak Justina dulu atau Kak Indra dulu nih yang mau bertanya. Kak, Ya. maaf, saya mau tanya tentang kan video pembelajarannya itu kan kita kan di lapangan ya. Betul. Nah, itu untuk suaranya itu kan mungkin kalau misalnya kita tidak memakai apapun gitu, apakah kita memakai tambahan gitu kayak misalkan mic atau apa? Itu Betul. bagaimana? Disarankannya menggunakan mic yang buat itu konten kreator ya, atau bisa menggunakan sound portable gak apa-apa, yang penting instruksi atau penjelasan dari guru itu jelas terdengar di video tersebut. Dan Baik, Kak. kalau di luar lapangan ya tentu HP juga kan akan overheat, jadi dipersiapkan juga itu untuk daya dukungnya, bisa menggunakan pendinginnya. Ada kan ya yang kipas itu buat HP untuk pendinginnya. Diakalin seperti itu saja Kak. Oh iya, baik Kak, terima kasih. Oke. Ya Kak Indra silakan. Kak, Ya. ini tadi saya ada tamu. Ini yang modul 1.1 tatap maya diisi semuanya. Yang ada Pak Naryo tadi, Pak Waryo. Oh iya, diisi. Kak Indra tadi masuk Jamboard enggak? Masuk yang 6 slide itu ya? Ya, nah itu diisi Kak semuanya. Oh, Ada 6 ini slide. Ya. Sambil berjalan aja Kak. Punten tadi teh yang saya teh nantilah di WA ya, yang belum tugas yang mana aja gitu. Iya ya. Yang itu yang refleksi pembelajaran diferensiasi yang kemarin, Jimmy terakhir kemarin. Diferensiasi. Belum masuk. Ya, belum masuk yang refleksi. Ya, mohon Kak. Iya, sami-sami. Terus bersama siapa? Kak Ari ya yang mau bertanya tuh? Kak Ari Topan. Sudah tadi Pak. Mau di sudah. ya yang belum tugas di share siapa yang takut lupa. Oh iya. Ya nanti satu saya. lagi Kak, kalau Ya, misalkan pembelajaran kan 30 menit. Betul. Kan biasanya suka di kelas dulu tuh. Betul. Misalkan pembukaan Indonesia Raya kalau ada P5. Ya. Itu dihitung masuk waktu nggak?
Apa harus full 30 menit pembelajaran di pas gerak inti lah, pembelajaran inti? Sebenarnya itu kan harusnya dari kegiatan awal sampai penutup itu 30 menit diupayakan pembelajaran yang utuh gitu. 30 menit ini tanpa ada potongan atau editan gitu. Jadi ya diupayakan kalau untuk kegiatan awalnya, kalau harus dari di kelas dulu kemudian keluar, mungkin bisa diakali di luar semuanya gitu kegiatannya. Biar kameranya kan tidak pindah sana pindah sini gitu. Ya antisipasinya seperti itu saja. Kalau yang menyanyikan Indonesia Raya ya gak apa-apa sambil berbaris, misalkan berdiri menyanyikan Indonesia Raya gitu. Tapi di setting dulu sama Kak Ari nanti untuk RPP-nya 30 menit saja gitu. Atau 1 JP ya. Iya, siap, Pak. Oke. Ya kan ada yang mau ditanyakan lagi berkaitan dengan tugas-tugasnya? Kalau untuk tugas video, kapan itu dikumpulinnya? Gimana? Gimana Kak? Kurang terdengar Kak? Kalau tugas Suaranya kecil. iya, kalau tugas video kapan terakhir dikumpulkan? Di chat Kak, kurang terdengar nih. Di chat ya Kak Winda. Di kolom ini komentar. Nanang silakan. Halo Kak. Ya Kak. Sebelumnya tadi mohon maaf tadi pakai perangkat laptop jadi gak ada suara. Iya gak apa-apa. Sekarang ganti pakai HP. Ini mau nanyakan saya yang termasuk orang 1.3 ya yang belum ya tugas ya tadi ya. Iya betul. Ya, saya mau bertanya tentang tadi aja Kak. Terima kasih ya Kak. Oke, sama-sama. Kak Winda tanggal 8 Oktober. Due date-nya 8 Oktober untuk video pembelajaran. Tapi jangan ditunggu nanti, kalau bisa sekarang atau minggu depan di jadwal pelajaran PJOK, ya silakan untuk melakukan pengambilan videonya, tetapi tidak hanya video, dilengkapi juga dengan modul ajar atau RPP-nya dengan alokasi waktu 30 menit. Nanti diuploadkan video pembelajaran dan RPP-nya itu diuploadkan di Google Drive, dibuatkan foldernya. Link folder di Google Drive itu yang dimasukkan ke LMS. Ada lagi yang mau ditanyakan? Kak Winda nih kayaknya lagi ngetik lagi. Tidak ada tambahan editan Kak. Pokoknya natural itu terjadi dari menit pertama sampai menit ke-30. Kalau saya sarankan lebih juga gak apa-apa. Misalnya 32 atau 33 menit gitu, tidak apa-apa. Jangan sampai kurang dari 30 menit gitu. Tapi tanpa editan apapun. Tidak ada misalkan apa? Biasanya kan kalau di Canva itu ada identitas gitu kan di tampilan awal videonya, nggak usah gitu. Langsung aja itu video hasil rekam diupload ke Google Drive langsung tanpa ada editan apa-apa. Ya, ada lagi yang mau ditanyakan? Kalau tidak ada kita ada lagi nggak? Tidak ada ya? Oke, kalau tidak ada kita tutup pertemuan tatap maya kali ini dengan membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirrabbilalamin. Kemudian untuk mengakhiri sesi kali ini kita melakukan screenshot bersama-sama. Silakan untuk dibuka kameranya dan men-screenshot masing-masing ya. Kirim di grup Pak. Ya, silakan boleh dikirim di grup.
Untuk tugas Jamboardnya yang belum selesai silakan selesaikan. Untuk yang di Google Doc juga silakan selesaikan. Saya kirimkan lagi link di Google Doc sama Jamboardnya ada di grup ya. Oke, terima kasih kakak-kakak telah hadir di pertemuan tatap maya kali ini. Kita akan tatap maya lagi selanjutnya di tanggal bentar ya, dibuka dulu jadwalnya. Tanggal 24 September. Dan akan 3 jam pelajaran. Ini cukup lama. Nanti kita sepakati waktunya apakah mau siang atau malam. Kalau malam mungkin akan larut malam beresnya karena 3 jam ya. Kita diskusikan nanti. Oh, ya Kak Idan, gimana Kak Idan? Ada yang mau ditanyakan? Untuk modulnya modul berapa ya Kak? Modulnya 1.4 berarti ya? 1.4 A1 ya? Ya, silakan nanti kakak-kakak mengerjakan dulu. Ada elaborasinya, ada pendahuluannya di 1.4, dibaca dulu materinya. Sebelum nanti kita akan melakukan jimit lagi di pertemuan selanjutnya. Untuk link Jamboardnya ya bentar. Di grup saja ya Kak. Kalau ini kan bentar lagi ditutup. Oke, saya tutup untuk pertemuan tatap maya kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam.